anak-anak. Jika yang lainnya menjalankan kewajibannya dengan baik dan sedangkan dia tidak menjalankan kewajibannya tetapi tetap mendapatkan hak yang sama seperti murid yang lainnya, maka itu disebut pelanggaran di sekolah ya untuk gurunya, karena siswa tersebut tidak menjalankan kewajibannya dengan baik. Oke, yang kedua, apa yang penting untuk ya Allah. Yang kedua, mengapa penting untuk mematuhi aturan di sekolah, di rumah, dan di masyarakat? Ada yang tahu jawabannya? Iya betul Rani. Kita sebagai manusia yang makhluk sosial yang hidup berdampingan dengan manusia lainnya, maka kita harus mematuhi aturan di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Kenapa? Karena jika kita mematuhi aturan tersebut, maka hubungan kita akan harmonis terhadap sesama manusia yang ada di lingkungan tersebut. Tidak ada dapat kegaduhan atau kerusuhan di antara kita. Lalu yang ketiga, jelaskan perbedaan hak dan kewajiban beserta contohnya. Ada yang bisa menjawab? Iya betul. Jadi seperti yang dikatakan dari tadi, hak siswa seperti di sekolah itu mendapatkan nilai yang baik, dan kewajibannya yaitu belajar dan mengerjakan tugas dari guru. Oke, pintar. Lalu yang untuk di rumah, yang tahu kewajiban, contoh hak dan kewajiban di rumah? Iya, silakan kamu. Ya, betul sekali ya anak-anak. Wah, ini kalian udah pada paham ya ternyata. Oke. Lalu ibu akan memberikan kalian waktu untuk kalian menanyakan terkait mencari apa yang belum kalian pahami. Sebelum kita akan mengakhiri pembelajaran sebentar lagi, ada yang ditanyakan anak-anak? Iya, silakan. Oke, baik. Bagaimana cara menyeimbangkan hak dan kewajiban di rumah? Jadi, jika kalian ingin menyeimbangkan hak dan kewajiban kalian di rumah, maka kalian menjalankan kewajiban kalian dulu. Contohnya seperti jika disuruh ibu untuk menjaga adik, tetapi kalian ingin segera bermain bersama teman, maka jagalah adik kalian dulu sampai ibu kalian datang atau selesai dengan pekerjaannya, baru kalian bisa bermain, gitu ya anak-anak. Lalu untuk yang di sekolah juga seperti itu. Kalian ingin segera istirahat namun tugasnya masih belum selesai dan guru masih menjelaskan materi, maka kalian harus mendengarkan dan mengerjakan tugas itu dulu. Nanti jika waktunya istirahat tiba, maka kalian boleh istirahat. Seperti itu ya cara untuk menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Bisa dipahami? Oke, good. Lalu yang kedua, ada yang ditanyakan? Iya, silakan. Oke. Apa manfaat mematuhi aturan di masyarakat? Baik, pertanyaan yang bagus nih. Manfaat mematuhi aturan di masyarakat. Karena kalian masih sangat dini untuk hidup di masyarakat, namun kalian harus tetap mematuhi aturan di masyarakat ya anak-anak. Seperti kalian jika di lingkungan rumah kalian tidak memperbolehkan kalian untuk main sampai di atas jam 9 malam, maka kalian sebelum jam 9 malam harus segera masuk ke rumah masing-masing. Dan tidak boleh membuang sampah sembarangan seperti di selokan, di sungai, atau di tempat selain tempat sampah. Gitu ya anak-anak.
Karena jika kalian melanggar aturan itu, meskipun kalian masih kecil, sama aja kalian nanti akan mendapatkan sanksi. Entah sanksinya ringan atau berat, tergantung kalian melanggar aturannya seperti apa gitu. Dan orang tua kalian juga akan dipanggil nanti, entah dipanggil ketua RT, ketua RW, atau bahkan sampai ke kecamatan gitu ya. Lalu untuk kenapa setiap anggota keluarga harus menjalankan kewajiban dan hak secara seimbang? Contohnya, ayah, kewajibannya ayah itu bekerja, haknya yaitu mendapatkan kasih sayang dari kita semua. Lalu kita membuatkan kopi sepulang dia kerja. Nah, itu kenapa harus seimbang? Karena jika di dalam sebuah keluarga tidak dijalankan hak dan kewajibannya secara seimbang oleh anggota keluarga tersebut, maka akan terjadi kericuhan dan kerusuhan di keluarga tersebut. Keluarga tersebut akan terpecah belah, tidak harmonis, selalu bertengkar, dan ada saja masalah yang menimpa keluarga tersebut. Karena di satu sisi kewajibannya tidak terlaksana dan haknya tidak terpenuhi, maka jika misalnya kalian sudah melakukan kewajiban kalian dengan baik, namun orang tua kalian tidak memberikan hak tersebut, maka kalian pasti akan marahkan anak-anak. Ya begitu, sama seperti begitu. Jika orang tua kalian menyuruh kalian membantu pekerjaan rumah namun kalian gak mau, nah sama saja itu kalian tidak menjalankan kewajiban dan hanya menuntut haknya saja. Seperti itu tidak boleh ya anak-anak. Jadi dimanapun kita berada, kita harus tetap menjalankan kewajiban kita agar kita mendapatkan hak kita sepenuhnya sebagai anak, sebagai siswa, dan sebagai warga masyarakat yang baik. Oke, begitu saja untuk materi kali ini. Ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalian rupanya sudah cukup paham semua ya. Oke, terima kasih anak-anak untuk sudah mengerjakan tugas dan memperhatikan materi dengan baik. Baik, sekalian silakan istirahat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.